judul yang kita angkat adalah bagaimana nasib roh yang tidak bisa kembali pulang ke hadirat Allah Ta'ala. Tujuan semua jiwa adalah pulang. Manusia diciptakan adalah untuk menyembah dan beribadah. Artinya menuju adaptasi sampai dia bisa kembali ke hadirat Allah Ta'ala dalam keadaan ridho dan diridhoi. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dan seterusnya. Nah, sebetulnya ibadah, zikir, doa, sholat dan sebagainya itu intinya hanya satu, yaitu agar ruhmu bisa pulang kepada yang maha ruh dalam keadaan ridho dan diridhoi. Nah, kemudian di dalam prakteknya, kenyataannya kita ini di dunia, di dalam alam kasar, badan kasar, yaitu engkau ada di dimensi panca indera, alamnya dunia, yang alat membaca virtual alamnya namanya panca indera, alat membaca gelombang sadarnya namanya akal. Nah, akal itu di sini ya, tadi sering saya sampaikan ya. Kalau itu akal itu di sini, nah di sini. Nah, di atas akal ini ada ruh, yang kata Nabi, di atas langit dunia itu ada 7 lapis langit, maka 7 lapis langit itu ada di akhirat. Sedangkan Allah sendiri ada di ujung ini, di Malik Yaumiddin. Aku raja di akhirat, artinya di langit akhir tertinggi. Sedangkan kamu di sini. Nah, pelan-pelan ya. Kamu terbatas di penjara badan akalmu, badan jasmanimu. Maka mestinya jika kau pulang atau kau untuk menuju Allah Ta'ala, mestinya kau bisa naik gelombang ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, sampai sini. Betul ya? Intinya gitu ya kalau dilakukan dengan akal ya, dianalogkan ya. Tetapi kemampuan awal dasarmu hanya sampai sini. Ya, ini mati, ini mati, ini mati. Maka manusia untuk bisa menembus langit akhirat, untuk bisa sampai menuju Allah Ta'ala, itu mesti melewati rukun syarat tertentu dengan pelajaran teknik tertentu, jalan tertentu, yang itu ada di baliknya metodologi agama. Teorinya di sini teorinya, tapi teori ini nggak bisa dipraktekkan. Bagaimana kamu bisa praktek ke sini sementara kamu nggak punya alatnya untuk nembus batas limit duniamu? Ya, praktek agama itu bukan di sini. Praktek teori memang di sini, tapi prakteknya yang asli mesti ada di dimensi roh, alam roh. Dan alatnya adalah dirimu yang roh. Ini dirimu yang akal ya. Ini alat pembaca gelombangnya terbatas dengan akal. Ini adalah alat pembaca gelombang sadarnya nama rohani. Ini rohani, ini rohani. Tapi rohaninya berlapis-lapis. Nah, maka ketika kau di sini, tujuanmu adalah agar rohani pulang. Bisa ke sini, naik sampai ke hadirat Allah Ta'ala. Sebagaimana di dalam alam kandungan, kutiupkan sebagian ruhku dan kau bersujudlah. Artinya ruh kita adalah bagian dari ruh Allah. Maka menuju Allah yang maha ruh mesti dengan ruhmu, bukan dengan akalmu. Yang bisa berhubungan dengan maha ruh atau yang bisa berhubungan dengan Allah Ta'ala adalah menggunakan ruhmu. Karena ruh punya sifat qadim. Sedangkan ini akal sifatnya baru atau diadakan atau dulunya nggak ada. Maka nanti akan tidak ada lagi. Sedangkan ruh nggak ada matinya, nggak ada jenis kelamin, nggak ada terikat ruang dan waktu. Dia pun abadi sebagaimana Allah pun abadi. Nah, roh itu ada di atas batas langit akal. Maka orang untuk masuk ke dimensi roh mesti melewati batas langit akalnya sendiri, yaitu mesti lewat kematian. Tanpa lewat kematian nggak mungkin ketemu dimensi roh, alam roh, atau nggak mungkin ketemu rohanimu sendiri. Padahal yang bisa pulang tadi akalnya apa rohaninya? Rohani ya, bukan jasmani yang pulang. Nah, alat kesadaran di alam jasmani itu namanya akal. Nah, maka harus pakai rohani yang bisa memungkinkan kembali kepada yang maha rohani. Nah, bagaimana rohani yang nggak bisa pulang? Nah, itu masalahnya. Nah, gimana mau bisa pulang? Rohaninya saja nggak tahu yang mana. Dan rohani itu bukan perasaan, bukan batin, bukan pikiran, bukan seperti itu. Rohani itu adalah alat gelombang kesadaran di atasnya akal. Maka manusia untuk masuk ke dimensi rohaninya mesti dimatikan dahulu atau mesti mati. Nah, kalau orang belum siap masuk dimensi rohani, belum siap masuk akhirat, kemudian mati, nggak ada pilihan, dia pun menjadi hang di alam sini. 3G nggak bisa dipakai di alam 4G.
Untuk masuk alam 4G harus punya gelombang jaringan 4G juga. Makanya kalau di sini yang 3G, untuk naik ke 4G kamu mesti di-upgrade gelombang. Maka latihan masuk ke dimensi rohani, ke alam akhirat, kamu mesti latihannya di sini. Ya, latihan di dunia baru kau bisa nanti siap masuk ke akhirat. Nah itu nggak sembarangan, itu mesti memakai teknologi, memakai metodologi, ada rukun syarat, ada teknik dan sebagainya. Nah, kalau kita pelajari ya, tadi kan ada dua unsur, dua alat. Yang satu ini ada alat membaca gelombang sadarnya, yang ini ada alat membaca virtualnya. Di dunia, alat membaca virtual namanya panca indera, alat membaca gelombang sadar namanya akal. Demikian juga di akhirat. Ini beda dengan ini. Tapi mohon maaf, ini namanya rohani. Ini alatnya beda lagi. Bukan lagi panca indera mata, hidung, telinga itu bukan. Ada lagi panca indera yang bukan seperti itu. Nah, di mana dia panca inderanya? Nah, itu harus ada diterangkan di saat kita baiat masuk tarekat. Jadi ada semacam panca indera, tapi bukan panca indera yang di sini. Ada alat membaca virtual dimensi akhirat yang alat gelombang sadar, pembaca gelombang sadar namanya roh. Ini sama seperti yang di dunia, ini pun sama seperti yang akal, tapi bukan akal, ini pun bukan panca indera. Nah makanya tadi kan, untuk 3G, jaringan 3G itu nggak bisa dipakai di alam 4G, maka engkau mesti upgrade ke 4G, nah gitu loh. Nah lihat ya, analog ya. Sering kami bilang, patokan alam kenyataan adalah akalmu jalan, panca inderamu fungsi, ya. Maka dimanapun alamnya, jika sinergi antara alat membaca gelombang sadarnya dan alat membaca virtualnya, maka kau akan rasakan itu alam kenyataan. Saat mimpi, ini di bawah kenyataan loh ya, kalau kita lihat di dunia. Mimpi, di alam mimpi, rasanya nyata nggak? Nyata. Saat mimpi, di alam mimpi, akalmu jalan, panca inderamu fungsi. Kamu bisa makan gado-gado di sana, rasa gado-gado enak, seleramu bikin pedas ya kamu bisa minta pedas dan sebagainya. Itu di alam di bawah sadar. Nah, di situ bukan lagi akal. Ada lagi alat ya, serupa dengan akal tapi bukan akal ya. Namanya alat membaca gelombang sadar. Ya. Karena ini alamnya di bawah dunia dan alat membaca gelombang sadar nama di bawah akal, maka sinergi klop. Maka orang mimpi dalam mimpi rasanya nyata. Rasanya nyata maka akalmu jalan dan panca indera fungsi. Sama seperti dunia, betul ya? Saat mimpi loh ya. Kita dikejar anjing yang lari, akalnya berpikir bagaimana cara supaya aku nggak kena gigitan anjing, nah, dan sebagainya. Itu saat mimpi, di alam mimpi nyata rasanya. Begitu bangun, seret, walah, ini cuma mimpi toh. Ini nyata nggak? Nyata ya. Tadi di sini kan mimpi ya, masuk ke sini nyata. Tapi di saat mimpi, di alam mimpi juga nyata ya. Ini nyata di sana, ini nyata di sini ya, ya toh? Ya nggak? Tapi dari sini bisa lihat ini. Oh ini orang lagi mimpi. Tapi dalam mimpi nggak bisa lihat ini, betul nggak? Karena ini dimensi lebih tinggi. Nah, lihat ya. Di setiap alam, manapun juga, grade-nya, kalau klop antara alat pembaca virtual dan alat pembaca kesadarannya, maka menjadi rasa kenyataan. Nah, demikian juga di dunia, kata Nabi. Ketika kau mati, kau masuk ke akhirat, kamu akan ketemu kenyataan, lebih nyata daripada dunia. Dunia cuma fata morgana atau cuma sebatas mimpi. Loh, nyata lagi ini. Sekarang saya tanya, nyata itu patokannya apa? Akalmu jalan, panca inderamu fungsi, betul nggak? Nah, di sini ada yang serupa dengan akal tapi bukan akal. Ada yang serupa dengan panca indera tapi bukan panca indera, sama dengan di sini. Tapi rasa di sini nyata, di sini nyata, di sini nyata. Karena sesuai dengan alam dan yang sinergi dengan alat membaca gelombang sadarnya. Alamnya 2G, alat jaringannya pun support 2G, nyata. Alamnya 3G, jaringannya support 3G, nyata ya. Alamnya 4G, support jaringannya 4G, nyata nggak? Demikian juga terus 5G, 7G, 8G dan sebagainya. Jadi, jika kita punya alatnya yang untuk dipakai menembus alam di atasnya dunia, punya alat, ini kan 3G nih guys ya. Jika kita terupgrade 4G, 5G, 6G, maka ketika naik alam di atasnya dunia, menjadi kenyataan nggak itu? Kenyataan. Kubur pun menjadi rasa kenyataan. Barzah menjadi rasa kenyataan. Sampai selesai. Nah, bagaimana orang yang belum punya alat untuk nyebrang ke akhirat? Atau orang ini yang masih di dimensi akal,
yang nggak punya alat untuk masuk gelombang ke sini. Ya sama seperti orang anak SMP tapi nggak daftar SMA, ya nggak mungkin bisa SMA, daftar aja enggak. Paham ya? Nah kamu kalau manusia waktu mau turun ke dunia, dia pun dibaiat di alam kandungan, betul? Dia daftar dulu. Dia ditanamkan alat untuk membaca virtual dunia. Lihat, ketika Nabi Adam, dia diajari menghafal benda-benda. Berarti itu akal apa bukan? Akal, ya kan? Dia ditanami alat gelombang sadar namanya akal. Juga nanti ditanami alat pembaca virtual namanya panca indera. Lihat ya, di bayi yang baru lahir. Anak bayi yang baru lahir, itu kolbunya 100%. Akalnya masih 0. Demikian juga panca inderanya juga masih 0. Apakah anak bayi lahir bisa melihat? Enggak, ya toh? Bisa mendengar? Enggak. Bisa membaca, bisa apa? Mencium, membau? Enggak. Alat pembaca virtualnya belum punya, atau dia masih ada tapi belum fungsi, ya, belum terisi. Akalnya pun ada tapi belum terisi. Baru kemudian bertambahnya umur, bertambahnya pengetahuan, maka terbalik menjadi akalnya 100%, kolbunya yang 0%. Nah, maka ini dari dunia untuk pulang ke akhirat, engkau mesti upgrade di dunia. Engkau mesti bayar saat di dunia. Dari SMP untuk masuk ke SMA, mesti lulus dulu pakai ijazah SMP-mu, betul nggak? Lah untuk masuk ke perguruan tinggi, nggak bisa kamu pakai ijazah SMP, betul? Kamu mesti pakai ijazah SMA, baru bisa masuk perguruan tinggi. Demikian juga, untuk ke dunia, kamu mesti bayar di alam kandungan. Untuk bisa pulang ke akhirat, masuk ke akhirat, kamu mesti bayar di dunia. Demikian juga untuk naik ke dimensi akhirat berlapis-lapis, engkau pun akan mengalami proses upgrade gelombang. Nah, bagaimana roh yang nggak bisa naik gelombang? Roh yang nggak dibaiat. Manusia nggak dibaiat untuk bisa masuk dimensi rohnya. Ya manusia itu nggak bisa masuk ke dimensi roh, betul nggak? Karena orang itu nggak punya kemampuan masuk dimensi roh. Yang roh itu ada di atasnya dunia. Maka bagaimana jika orang ini mati? Saya tanya. Matinya pun akan ketemu alam yang kenyataan, tapi nggak connect dengan virtual di sekelilingnya. Makanya di dalam Al-Baqarah, sumum bukmum umim, matamu ada tapi nggak berfungsi, ya. Matamu buta, telingamu ada tapi nggak fungsi, telingamu tuli, mulutmu ada tapi bisu loh. Berarti apa? Alat pembaca virtual panca inderamu nggak connect dengan alam sekitarnya. Karena kamu punya alat pembaca gelombang sadar yang nggak sama dengan alamnya. Nah, artinya apa? Lihat ya. Saat tadi kita perbandingan antara alam mimpi, di alam mimpi nyata, bangun juga nyata, mati juga nyata, kata Nabi gitu ya. Kemudian barzah pun nyata, dan sebagainya nyata. Semuanya nyata apabila klop antara alat pembaca gelombang sadarnya dan alat pembaca virtual dimensinya klop, maka menjadi kenyataan. Ya sama seperti ini, seperti dunia rasanya. Kenyataan kan sama dengan dunia ini, betul gak? Kenyataan ini. Nah, saat mimpi rasa nyata, saat terjaga rasa nyata, saat mati pun rasa nyata, saat barzah pun rasa nyata. Demikian juga, saat kau di alam nyata, kau bisa melihat orang bermimpi, betul? Misalkan orang gitu, itu orang mimpi. Saat mimpi dia nyata gak di sana? Nyata. Tapi kalau kau bisa lihat karena kau di dimensi lebih tinggi, kau bisa tahu itu mimpi. Nah, demikian juga ketika orang masuk ke dimensi akhirat yang lebih nyata, maka melihat dunia cuman mimpi, betul ya? Demikian juga ada bertingkat-tingkat wujudnya roh. Nah, roh yang kekal abadi nggak ada matinya, tapi yang nyawa itu pasti mati, kullu nafsin dha'iqatul maut, maka roh itu akan mengalami episode kehidupan, ya. Karena episodenya nggak pernah selesai, kecuali kau harus bisa kembali ke Allah Ta'ala, selesai mardika sampurna. Jika kau belum bisa pulang ke Allah Ta'ala, rohmu pun akan mengalami kehidupan, karena belum bisa pulang. Maka kau akan mengalami alam-alam seperti dunia ini. Nah, masalahnya begini. Ya. Dari mimpi yang nyata, bangun tidur menjadi nyata, betul nggak? Juga mati menjadi nyata lagi. Tapi ini lebih tinggi daripada ini. Tapi gelombang lebih tinggi. Maka saat kau di sini ya, patokan di sini ya, dunia kenyataan. Melihat orang mimpi, orang di bawah kenyataan, betul nggak? Itu alam bawah sadar, betul nggak? Kamu tahu nggak kalau ini nggak sadar? Tahu ya.
Ini tuh tahu, di alam nyata, tahu kalau ini nggak nyata, nggak sadar dia. Itu cuma mimpi. Ya. Artinya apa? Tapi di alam sadar dia sadar nggak? Sadar, nyata, akalnya jalan, panca indera fungsi. Nah, patokannya tadi, kenyataan adalah kau akan merasakan akal yang jalan panca indera fungsi. Lihat ya, dari alam kenyataan, melihat ini sebagai mimpi. Demikian juga ketika kau melihat dirimu sebagai manusia, bisa melihat wujud lain di luar dirimu. Ini binatang, ini tanaman, ini benda. Karena apa? Kau ada di dimensi yang lebih tinggi. Ya, pelan-pelan ya. Manusia, patokannya adalah akal yang jalan panca indera fungsi. Kenyataan ya. Kita melihat wujud anjing ya. Karena kita ada di atasnya di derajat anjing. Saya tanya, apakah anjing di alamnya anjing, dia tak paham kalau dia anjing? Tidak. Dia anjing di alamnya anjing. Klop. Maka rasanya pun seperti manusia. Nah, dia di sana pun berakal. Tadi kan patokan kenyataannya. Saya tanya, orang mimpi Pak ada akalnya enggak waktu mimpi? Ada. Panca inderanya ada enggak? Nah, yang disebut punya akal dan punya panca indera itu siapa? Manusia. Betul enggak? Saya tanya, anjing punya akal enggak? Dilihat dari manusia. Anjing punya akal enggak? Tidak. Tapi ketika kau melihatnya dari alamnya manusia, betul enggak? Saya tanya, anjing di alamnya anjing. Saya tanya, punya akal enggak dia? Punya panca indera enggak? Punya. Dia pun rasanya manusia. Loh. Di bawah binatang ada tanaman. Ini tadi kan hewani, ini manusiawi, hewani, sekarang nabati. Nah, dari sini kau lihat, oh ini anjing, oh ini tanaman. Kau lihat dari sini kan, oh dia nggak punya akal, betul nggak? Padahal, oh dia punya akal di alam sana. Karena alamnya sana yang sinkron dengan alam rendah, dengan alat rendah, kenyataan. Sama seperti orang mimpi, di alam mimpi nyata, betul nggak? Tanaman. Oh dia lebih rendah lagi. Nggak punya akal, nggak punya nafsu, betul nggak? Si tanaman itu loh. Kau lihat dari sini, oh cuma tanaman, gitu. Saya tanya, tapi tanaman, di alamnya tanaman, rasanya apa? Manusia. Karena patokannya apa? Akalnya jalan, panca indera fungsi. Karena apa? Alat pembaca gelombang sadarnya dan alat pembaca virtualnya. Klop. Di bawah lagi, bendawi, kapok ya. Wis gak duwe akal, gak duwe nafsu. Dan ini malah sangat pasif lagi. Nah, itulah gambaran. Nah, kalau dari alam duniamu kamu nggak selesaikan tuntas, kau bisa pulang. Rohanimu belum selesai nanti. Selesainya rohanimu adalah ketika kau bisa kembali kepada yang maha ruh. Maka kau purna mardika sejahtera. Nah, maka ruhmu nggak pernah mati, tapi ruhmu berada di sisi Allahu Subhanahu Wa Taala, bergabung dengan yang maha ruh. Karena kau pun awalnya adalah bagian dari ruh Allah. Lantas bagaimana yang di dunia ini kamu nggak pernah bisa pulang? Kamu nggak bisa naik ke langit jika nggak bisa diterima bumi. Kamu ngambang. Kamu tetap ketemu di dunia yang sama, tetapi dalam penzahiran wujud yang berbeda-beda. Lihat di dalam Quran, ada kutukan anjing, kera, dan babi. Berarti itu pun roh juga yang dikutuk, betul ya? Yang derajatnya turun gelombang, maka kamu dilahirkan di alam hewani. Ya, kalau diwakil dengan tiga tadi, hewan tadi, anjing, kera, dan babi, sebetulnya seluruh binatang pun adalah roh yang turun kelas.